Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik. Mudah-mudahan kita semua pada kesempatan ini diberikan umur panjang, sehat selalu, banyak rezekinya, dihindarkan dari semua musibah. Di Indonesia itu banyak ulama-ulama yang jahat. Ngakunya si ulama, tetapi jahat. Banyak juga politikus-politikus yang jahat. Ngakunya politikus, tapi jahat. Karena banyak orang-orang yang jahat, maka negara Indonesia tidak pernah maju, tidak pernah berkembang. Kita merdeka dari penjajahan Belanda. Kita merdeka dari penjajahan Jepang. Tetapi kita tidak pernah merdeka dari orang-orang jahat, dari ulama-ulama yang jahat. Tapi kalau saya terlanjur ngomong soal medsos tadi, saya ingin menyatakan, aku kan dielek-elek pol, aku diinjak-injak, dinista, dihina, dihina pol-polan gitu ya. Pokoknya aku rano apike ya. Jadi aku menjadi makhluk seperti iblis yang definisinya adalah la khairu indahu. Helmi, la khairu indahu. Man la khairu indahu, seseorang atau makhluk yang tidak ada kebaikan sedikit pun padanya. Itu saya toh, ning medsos wingi toh. Jadi aku rano apik sithik-sithik oh. Dan saya ingin menyatakan pada malam ini bahwa saya memaafkan mereka semua. Amin. Saya tidak akan mendoakan buruk untuk mereka. Saya akan mendoakan mereka selamat. Saya mendoakan mereka supaya tetap dikasih hidayah oleh Allah. Gitu ya, sak keluargane barang selamat kabeh. Ning nek ora kabul aja kaget. Apa yang sudah dilakukan Cak Nun dengan memfitnah Pak Jokowi sebagai Fir'aun adalah sebuah kejahatan yang teramat sangat. Kenapa? Ya karena Fir'aun itu adalah sosok manusia yang sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir zaman. Dan Jokowi nggak pantas disebut sebagai Fir'aun. Jokowi itu pemimpin yang baik, pemimpin yang meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia sangat dekat dengan ulama, cinta pada rakyatnya, hidupnya sederhana, membangun Indonesia dari nol. Dimulai dari menjadi wali kota, hasilnya jempolan. Dimulai dari gubernur, jadi gubernur DKI Jakarta, membangun Jakarta, hasilnya jempolan. Bahkan sekarang menjadi presiden Indonesia 2 periode, hasilnya jempolan. Jadi gak pantas Jokowi disebut Fir'aun. Dengan menyebut Jokowi sebagai Fir'aun, Cak Nun sudah melumuri dirinya dengan tai. Nah sekarang bau tai. Ya sudah. Kalau sekarang Cak Nun merasa terzolimi oleh para pendukung Jokowi, oleh rakyat Indonesia, yang melempar tai kepada Cak Nun, yaitu salah sendiri. Karena dalam hukum fisika, ada aksi, pasti ada reaksi. Wajar rakyat Indonesia marah ketika presidennya disebut Fir'aun. Nggak dosa. Yang dosa itu si Cak Nun, yang menuduh, memfitnah Jokowi sebagai Fir'aun. Jadi, ya dari tahu. Kalau lo, Nun, nggak mau dipukul, jangan mukul. Kalau lo, Nun, nggak mau ditempeleng, jangan nempeleng. Nah sekarang rasain, lo terkena batunya. Yang diprakarsai sebagai presiden pembohong, semoga dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dikutuk bukan Jokowi, Mas Bro. Ente yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jokowi itu orang baik, nggak mungkin dikutuk oleh Allah. Ente yang memfitnah Jokowi punya ijazah palsu.
Ente berbuat jahat, ente yang dikutuk oleh Allah. Karena kata Allah, ala laknatullah 'alal zalimin. Allah melaknat orang-orang yang jahat. Allah mengkutuk orang-orang yang jahat. Si Subik Nur itu manusia yang dikutuk Allah. Si Bambang Tri itu manusia yang dikutuk oleh Allah. Pengacara si Subik Nur dan si Bambang Tri, mereka semua dikutuk oleh Allah. Terus ente juga ulama brengsek dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak percaya? Selamat menerima kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah, ala laknatullah 'alal zalimin. Allah melaknat orang-orang yang jahat. Allah mengkutuk orang-orang yang jahat. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Tidak boleh ikut-ikutan masuk ke gereja. Bahkan beliau menghukumi siapa yang ikut ke sana mizayyin, bahkan sekedar mengenakan simbol-simbol, pakai topi dan sebagainya, bahwa kafir. Maka Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, saya gak mau sebut Abdul Somad sebagai ustadz. Saya gak mau sebut Adi Hidayat sebagai ustadz, karena mereka bukan ustadz, bro. Mereka itu penceramah. Kalau ustadz itu harus konsisten. Ustadz harus konsisten, omongannya harus bisa dipegang, omongannya harus bisa dipercaya. Kalau ke yang lain, mengharamkan masuk gereja, mengharamkan pakai pakaian non-muslim, harusnya ke Anies Baswedan juga ngomong dong. Buktinya, sampai sekarang Adi Hidayat sama Abdul Somad diem ketika Anies Baswedan melakukan apa yang mereka bicarakan. Ya, Abdul Somad dan Adi Hidayat bukan ustadz, cuma penceramah yang ngebacot demi fulus, demi duit. Gak pantas mereka disebut ustadz, bro. Ustadz itu harus punya gelar Al-Amin, menjadi seseorang yang bisa dipercaya. Seperti Nabi punya gelar Al-Amin, bisa dipercaya. Omongannya 10 tahun yang lalu, omongannya sekarang, bahkan sampai omongannya 10 tahun yang akan datang, itu sama, konsisten. Baru itu ustadz. Kalau Abdul Somad sama Adi Hidayat bukan ustadz. Omongannya berubah, kayak suara kentut, berubah-ubah. Tong kosong nyaring bunyinya, banyak bohong, ternyata tidak ada nyalinya. Sama Anies Baswedan takut mengkritik, sama Anies Baswedan gak berani sindir. Hadis Al-Quran yang Abdul Somad punyai dan Adi Hidayat punyai cuma untuk menyerang lawan politik. Jadi mulai sekarang jangan sebut Abdul Somad, Adi Hidayat sebagai ustaz. Mereka nggak pantas jadi ustaz. Ya Allah, tumbangkanlah ya Allah. Tumbangkanlah kepala negara ya Allah. Allahu Akbar. Siap turunkan dokodok. Siap turunkan dokodok. Siap lengserkan dokodok. Takbir. Mau tumbangkan Jokowi? Nggak bisa, Mas Bro. Nggak bisa, coy. Nggak bisa. Mau turunkan Jokowi? Rizik? Nggak bisa, bro. Pendukung Jokowi itu jauh lebih banyak daripada pendukung ente-ente. Jangan mimpi loh mau tumbangkan Jokowi. Jangan mimpi mau lengserkan Jokowi. Pendukung HTI teri jumlahnya juga. Pendukung Rizik cilik jumlahnya. Kalian itu minoritas, nggak usah sok-sokan ingin tumbangkan Jokowi, nggak usah sok-sokan ingin gulingkan Jokowi, nggak usah sok-sokan ingin lengserkan Jokowi. Pendukung Jokowi 80 juta lebih. Kalau pendukung Jokowi semuanya turun, ente jadi rempeyek semua. Ya, jangan mimpi, cincau. Dari dulu 2014 hingga sekarang mau tumbangkan Jokowi, mau gulingkan Jokowi, nggak terlaksana. Dengan segala fitnah, gibah, tebar kebencian dari satu pengajian ke pengajian yang lainnya, dari satu tablik akbar ke tablik akbar yang lainnya, nggak berhenti bro. 2 periode Jokowi menjabat, teriakan mereka tetap sama, ingin gulingkan Jokowi, ingin lengserkan Jokowi. Mana 2019 malah Jokowi menang. mimpi lo, mimpi cincau. Aku Habib lakukan kayak setan.